Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Ya, sore Bapak. Baik, Bapak Ibu luar biasa. Hari ini kita bertemu kembali dalam diskusi terkait dengan apa yang telah Bapak Ibu pelajari. Nah, Bapak Ibu mohon izin untuk kegiatan hari ini kita sebagai seorang fasilitator hanya memfasilitasi saja. Kita akan berdiskusi terkait dengan masalah yang Bapak Ibu hadapi. Nanti kita akan mengambil garis dan benang merah untuk menyelesaikan permasalahan yang kiranya perlu Bapak Ibu selesaikan. Baik, saya akan share screen terkait dengan apa dan bagaimana yang akan kita laksanakan. Perkenalkan, nama saya Ferry Anggarusi Vindrananta. Saya biasa dipanggil Pak Ferry. Kalau di sekolah itu saya dua, bisa dipanggil Pak Angga juga. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke, nah di sini saya mengajar di SD Negeri 2 Pujiharjo di Kabupaten Malang juga. Nah, Bapak Ibu, saya akan berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian terkait dengan penguatan praktik coaching. Nah, saya yakin Bapak Ibu masih mengingat dan masih memiliki memori yang membekas seperti itu terkait dengan coaching ini, karena di yang telah Bapak Ibu laksanakan praktek coaching ini sangat mendalam seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Kesepakatan kelas yang akan kita laksanakan hanya seperti ini. Kita tidak terlalu baku, hadir sepenuhnya. Hari ini Bapak Ibu sudah hadir dengan sepenuhnya. Terima kasih, saling menghargai antar pendapat, kemudian on cam kalau memungkinkan, dan kemudian kita sersan, santai tapi serius, seperti itu Bapak Ibu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini alur kegiatan yang akan kita laksanakan. Kita akan membuka, hari ini termasuk rangkaian pembukaannya 3 menit, kemudian ada diskusi terbimbing, kemudian ada praktik coaching, kemudian yang terakhir ada penutup. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah Bapak Ibu nantinya mampu mengidentifikasi kekuatan, area pengembangan, dan menyusun rencana perbaikan dalam proses pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, ini yang harus Bapak Ibu laksanakan. Nah, di sini ada agenda hari ini. Ada pemahaman kekuatan pada dirinya, kemudian area pengembangannya, kemudian menyusun rencana perbaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan membagikan satu Padlet seperti itu terkait dengan apa sih yang sudah Bapak Ibu ketahui tentang coaching. Nah, silahkan Bapak Ibu bisa mengambil linknya di kolom chat. Bapak Ibu nanti menuliskannya sesuai dengan pemahaman yang telah Bapak Ibu dapatkan. Apa sih tentang coaching itu? Silahkan Bu Rahma, Pak Jaka, Bu Misiati, Pak Edi, dan Bu Diah. Silahkan diakses. Nah, Pak Edi sudah menuliskan tentang yang sudah difahami dan yang belum juga dituliskan ya Bapak Ibu. Jadi ada dua hal yang harus kita pahami bersama di sini terkait dengan apa itu coaching sebelum kita melangkah ke materi berikutnya. Pak Edi, di sini ada pelatihan dengan memaksimalkan asetnya, ada aset yang dimaksimalkan. Kemudian kita ke Bu Emma, proses pembinaan di mana seorang bertujuan untuk membantu memberdayakan orang lain. Bu Misyati, proses berkomunikasi untuk mencari solusi atau masalah. Kemudian Pak Jaka, coaching itu adalah menggali ide dari kocinya. Ada muncul kata baru, koci di sini. Nah, Budia membantu orang lain untuk menentukan solusi sendiri. Nah, baik Bapak Ibu. Saya sebelum ke yang lain, di sini ada kata koci, membantu koci. Pak Jaka mungkin bisa berbagi dengan teman-teman Bapak Ibu yang lain bagaimana yang dimaksud dengan membantu koci itu, Pak Jaka? Baik, terima kasih. Proses coaching itu kan ada lawan bicaranya. Jadi maksud coaching itu sebagai orang yang akan kita coach atau yang kita bina atau kita dampingi
itu fungsinya coaching itu misalnya yang mempunyai problem, artinya coaching itu problem, kita membantu dalam bentuk kalimat atau kalimat apa ya, bisa dikatakan pemantik supaya solusi itu bisa muncul dari orang itu sendiri atau yang kita sebut dengan coaching. Jadi masalah atau tantangan yang dialami coaching, kita sebagai itu lawan bicaranya itu sebagai kita pantik saja dari masalah dari beliau, solusi juga dari beliau. Oke, terima kasih Pak Jaka, luar biasa. Jadi di sini ada kata-kata hanya kita menumbuhkan atau memunculkan kalimat pemantik, kemudian Koji nanti akan menyelesaikan dengan prakarsa dari dalam dirinya dengan kalimat pemantik tersebut. Luar biasa Pak Jaka. Adakah Bapak Ibu yang menanggapi terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Jaka? Silahkan. Oke, pertama kita Bu Misiati yang resen pertama. Nggih, Bu Misiati. Bagaimana, Ya, Bu? terima kasih Bapak untuk kesempatannya. Ya, saya setuju sama ini pendapatnya Pak Jaka. Jadi seorang coach yaitu dipandu sama coachnya dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik dengan tujuan menggali agar coach ini bisa mendapatkan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi, Pak. Jadi si coach ini tidak langsung memberikan solusi atau pemecahan masalah atas masalah yang dialami oleh coach, tetapi hanya memberikan arahan-arahan dengan memancing dengan pertanyaan-pertanyaan supaya si coach ini bisa menemukan solusinya sendiri. Terima kasih, Bapak. Luar biasa juga yang disampaikan oleh Bu Misiati. Jadi di sini juga muncul lagi menggali. Nah, ada kegiatan yang dilakukan oleh seorang coach itu adalah menggali. Menggali apa? Hal-hal yang berupa fakta yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar seorang coach untuk mengarahkan coachingnya menyelesaikan masalah. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Kemudian ada beberapa yang kami simpulkan di Padlet seperti itu terkait permasalahannya, ada cara menggali permasalahan, kemudian hadir sepenuhnya, ada yang membuat pertanyaan-pertanyaan. Nah, nanti kita sembari menggali di situ kita akan pelajari lagi sembari berjalan. Nah, lanjutnya Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu laksanakan adalah ketika pembelajaran ataupun saat mendampingi coach itu adalah di sini Bapak Ibu ingat peran Bapak Ibu hanya sebagai pemantik tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Jaka gitu nggih. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di layar di share screen yang telah saya bagikan, apa sih yang bisa dilihat Bapak Ibu dari dua ekspresi itu? Ya, sudah nggih. Ya, Bu Misiati, monggo silahkan. Iya, setelah saya mengamati dua gambar, dari dua-duanya itu semuanya itu emosinya sedang tidak nyaman, Pak. Jadi intinya mereka merasakan hal yang tidak nyaman. Untuk gambar yang di atas itu seperti ada kemarahan begitu ya di dalam diri dia. Kemudian yang di bawah juga sama, ada sebuah kemarahan atau kekecewaan mungkin ya yang menyebabkan mereka berdua itu seperti tidak akur seperti itu. Oh iya, baik. Pengamatan yang cermat sekali yang dilakukan oleh Bu Misiati. Jadi ada emosi yang nampak, ada perbuatan, atau tadi sampai, ada yang tidak akur juga sih Pak ternyata di bagian bawah. Nah, dari sini Bapak Ibu kita juga tadi berhubungan dengan yang awal, ada emosi yang muncul dari satu permasalahan. Namun Bapak Ibu tidak boleh larut dalam emosi itu ketika sebagai coach. Jadi bagaimana kontrol coach untuk mengendalikan emosinya? Kadang sih kita sering gemes iki loh jawaban iki gitu. Tapi itu yang harus kita tahan. Bagaimana cara kita memanage biarlah coach kita yang akan menuntun, menemukan dan memprakarsai jalannya
pencarian terkait dengan solusi permasalahannya gitu ya Bapak Ibu. Nah, baik kita lanjut lagi Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu melihat gambar itu, yang berikutnya di sini adalah apa sih yang bisa kita lihat dari presenting yang kami tampilkan ini? Monggo silahkan. Saya kok yang belum ke Bu Rahma ini yang belum bersuara. Apa Bu Rahma yang bisa Bu Emma, maaf Bu Emma. Apa Bu Emma? Ya Pak, terima kasih. Baik, dari pembelajaran dari yang sudah kita diskusikan hari ini, saya mengambil kesimpulan bahwa tadi banyak sekali yang sudah dipahami berarti proses coaching, yaitu pelatihan yang kita saling menggali, yaitu menggali potensi dari si coachee. Nah, untuk menggali di coachee ini diperlukan keterampilan, yaitu membuat pertanyaan pemantik, sehingga kita sebagai coach tidak boleh memberikan solusi. Jadi kita harus bisa memantik si coachee untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Begitu Bapak. Oke, luar biasa Bu Emma terkait dengan hasil dari coachingnya. Dari coachingnya itu apa yang jadi ranahnya itu sudah runtut teknisnya. Nah, Bapak Ibu kita melihat di sini, ini ada air ternyata Bapak Ibu. Kalau bahasa Indonesia air, bahasa Inggrisnya water. Kalau saya keliru, mungkin nanti bisa dikoreksi oleh Bu Misiati gitu. Tapi di sini kita juga harus melihat ternyata pada saat coaching itu ada alur yang harus Bapak Ibu nanti laksanakan bersama coachingnya, yaitu menggunakan alur tirta. Nah, di sini alurnya tirta ternyata Bapak Ibu. Air itu kan tirta kalau dibahasakan ke dalam bahasa Jawa. Kemudian tadi ternyata setelah Bapak Ibu runtut dari yang disampaikan Pak Jaka, Bu Misiati, kemudian Bu Rahma atau Bu Emma, ini juga ternyata alur tirta itu sudah muncul. Nah, tadi ada penyelidikan, ada pelatihan, ada proses menggali, ada proses melakukan pengarahan. Nah, di sini Bapak Ibu alur tirta itu adalah adanya huruf T, I, R, dan T. Nah, kita sepakati bersama. Adakah yang masih ingat Bapak Ibu alur tirta? Ayo, siapa yang masih ingat? Oh, nggih. Bu Emma coba sih, apa Bu Emma? Terima kasih untuk tirta, yaitu T itu tujuannya Pak, I itu identifikasi masalahnya, R-nya rencana aksi, dan TA-nya tanggung jawab. Begitu. Oke, nggih tepuk tangan luar biasa. Jempol 2 untuk Bu Emma. Masih ingat nggih, tapi memang benar Bapak Ibu, di alur tirta itu sudah dialirkan seperti air harapannya. Mulai dari tujuannya jelas, jenengan nanti akan berhadapan dengan coachingnya seperti apa yang akan dibahas. Kemudian ada tadi disampaikan ada identifikasi oleh Bu Emma, apa sih permasalahan atau fakta-fakta aktual apa yang menunjang jalannya pembicaraan nanti. Kemudian ada R yang berikutnya rencana aksi apa yang akan dilaksanakan gitu melalui pertanyaan pemantik yang coach sampaikan kepada coachingnya. Kemudian tanggung jawab adalah Bapak Ibu juga menanyakan konsekuensinya seperti apa gitu, berapa lama ataupun bagaimana nanti untuk mencapai ke tahap itu. Kalau tidak bisa apa yang dilakukan, ada plan berikutnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu, sudah luar biasa sekali, sudah runtut ya Bapak Ibu. Ternyata kita tidak perlu harus terlalu berargumen yang bertele-tele ketika dengan coaching, tapi bagaimana kata-kata yang simple, lugas, tegas, simple, mudah dimengerti, itu yang bisa dimasukkan. Nah, ini Bapak Ibu, role game yang akan dilaksanakan, nanti praktikkan dengan salah satu teman dari Bapak Ibu yang akan menjadi coach, dan juga ada yang menjadi coachee. Nanti silahkan kami akan bagi breakout room-nya atau board-nya. Bapak Ibu silahkan berdiskusi di situ untuk ada yang menjadi coach, ada yang menjadi coachee, seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, kita refleksi. Nah, di sini refleksi saya juga akan membagikan ini Bapak Ibu. Ada satu yang perlu mungkin Bapak Ibu
ketahui ketika kita berefleksi di sini hasil yang sudah didapat, pengalaman yang sudah didapat seperti apa, monggo dituangkan. Saya akan membagi ke Mentimeter. Di situ boleh Bapak Ibu akses. Sudah saya bagi di kolom chat. Bapak Ibu, silakan diakses. Silakan diisi. Di situ ada apa sih di balik gambar itu yang bisa menjadi cerita mungkin untuk refleksi kita, Bapak Ibu. Nah, baik, bisa disaksikan di sini sudah ada yang merespon, sudah ada yang mengisi Bapak Ibu di Mentimeternya. Apa saja sih yang diisi? Baca dengan apa yang telah dilakukan, kolaborasi, ya betul ada kolaborasi. Kemudian yang berikutnya, membangun kerjasama yang baik untuk mencapai tujuan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Itu refleksi yang bisa kita gali terkait dengan pemahaman kita hari ini terkait dengan coaching. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Agenda yang terakhir yang mungkin akan kita bagikan di sesi ini dengan Bapak Ibu adalah bagaimana sih ternyata Bapak Ibu dengan berbincang seperti ini akhirnya kita bisa menggaris satu benang merah yang tadi awal mula Bapak Ibu merasa ternyata coaching itu kok sulit, masih samar-samar, masih ada yang seperti apa sih berangan-angannya seperti itu, tapi sekarang bisa kita garis bawahi ya. Mulai dari awal tadi ada pemprakarsanya, ada coachnya, ada coachinya, kemudian melalui penyelidikan yang disampaikan Pak Jaka, Bu Rahma, Bu Misiati, Pak Edi, dan Bu Rodia nantinya bisa menjembatani seorang coach untuk memecahkan sebuah masalah yang dihadapinya gitu. Nah, saya ingin satu dong dari Bu Diah, Bu Diah, bisakah menarik apa yang menjadi kesimpulan dong dari hari ini, Bu? Nanti dibantu Pak Edi deh. Saya mau tahu sih Pak Edi. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Saya menyimpulkan untuk kegiatan pada hari ini penjelasan mengenai coaching ini bagaimana seorang atau suatu tindakan di mana di situ ada saling mendorong coach itu untuk menemukan solusinya sendiri. Jadi kelebihan dari coaching ini adalah coach ini bisa menemukan solusinya sendiri. Jadi dia bisa mengatasi atas inisiatifnya sendiri, bukan dari coachnya. Seperti itu, Pak. Oke, Terima kasih. baik. Luar biasa. Ada penyelesaian dari kucinya sendiri ya. Terima kasih Bu Rodia. Kemudian Pak Edi dong. Saya mau tahu Pak Edi suaranya. Saya menambahkan dari Bu Budia bahwa prinsip coaching atau coaching dan coach itu akan berhasil apabila mereka sejajar seperti navigator dan seorang supir, sehingga tidak ada yang merasa lebih dan tidak ada yang merasa bodoh, sehingga berjalan seperti mitra, karena mitra itu hubungannya adalah saling menguntungkan, kemudian tidak ada merasa yang lebih dari yang lainnya. Ya, terima kasih Pak Edi. Jadi ada kata navigator, jadi sama-sama ada yang jadi sopirnya, ada yang jadi penumpangnya, bahkan ada yang jadi kernetnya, Pak. Jadi saling menghantarkan, nanti ibarat berjalan seperti itu akan sampai dengan selamat di tujuannya. Terima kasih Bapak Ibu guru yang hebat. Akhirnya kita sampai di penghujung acara yang mana kita sudah berdiskusi dengan sangat menarik, dengan sangat rileks sepertinya, seperti itu nampak dari senyum Bapak Ibu yang walaupun menahan rasa lapar pada saat puasa ini. Terima kasih, kita sudah menyelesaikan diskusi kita dengan baik. Semoga Bapak Ibu dengan hasil tadi bisa menjadikan pertimbangan Bapak Ibu ketika nanti mendampingi coachingnya pada saat pelaksanaan coaching. Mungkin dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf. Mau dong doa penutup dan nanti akan foto bersama. Nah, dibantu. Saya foto saja lah. Ayo Pak, Bu Emma, gayanya Bu Emma. Bagaimana Bu?
Karena ini tentang coaching ya Pak, saya pakai bahasa isyarat, berarti berawal dari huruf C, seperti ini kali ya, C. Oh, nggih, terima kasih. Kita pakai huruf C. Pantun penutup dari saya, yakni Pak Susan, tetangganya Ibu Rokasi. Kok ndak cakep? Cakep. Saya ulang dong. Padahal saya tunggu-tunggu loh. Pak Susan, tetangganya Ibu Rokasi. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Cakep. Ya. Pak, terima kasih juga.